Good morning guys. Pagi-pagi kita udah ke Mount Kuta karena kita pengen ngejar sunrise. Semoga ada ya. Ini hari ketiga setelah lockdown. Jadi dan kita udah dibolehin dikit-dikit untuk keluar. Kayak ke park kayak gitu. Dingin karena udah mulai awal-awal winter. Look at that people. Banyak juga ya orang yang di sini. It's raining over there. Oh ya. Sebenarnya kita kesini rencananya mau lihat sunrise, tapi ternyata song guys. Karena di sebelah sananya Brisbane tuh hujan, jadi nggak bisa. So guys, ini kita udah di Mount Kuta. Sebenarnya planningnya sih mau lihat sunrise, tapi ternyata song karena di belakang kita ini lagi mau hujan, jadi nggak bisa. Mataharinya nggak keluar. Siapa coba yang nongol? Sekarang kita bakalan pulang aja karena nggak ada sunrise. Ya beb? What? You going back home? Breakfast. Oh ya, get the breakfast first. So guys, akhirnya kita memutuskan untuk pulang dan karena di luar dingin banget karena udah mau awal-awalnya winter. Oh ya, update untuk masalah coronavirus di Australia. Jadi sekarang kalau kemarin kan beneran nggak boleh keluar sama sekali ya, kalau hanya boleh keluar kalau kerja. Kalau sekarang tuh kita udah bisa keluar, restriksinya udah diturunin dikit. Jadi sekarang udah boleh piknik. Kalau teman-teman lihat di video gua tadi ada beberapa yang datang ke atas piknik kan, bawa makanan dan sebagainya. Oh, look at the sun. It's not the sun but like the yellow. Ya, mataharinya udah mulai keluar, tapi masih ketutup awan sih karena masih hujan. Kayak awannya masih tebal, tapi kelihatan bagus. People just park their car then. Silly. They're so far away. I think maybe the parking up there is. Oh, they can see the better view here too. See? Tuh, mataharinya baru keluar sekarang. Oh ya, udah sampai di mana yang tadi kepotong ya gara-gara ngeliatin sunrise. So ya, jadi ada 5 hal yang udah dibolehkan sekarang di masa sekarang, dan kemungkinan kalau kasusnya terus turun bakalan tambah lebih baik lagi. Mungkin nanti bakalan boleh makan di tempat, karena kalau sekarang masih harus take away, nggak boleh makan di tempat kalau ke restoran kayak gitu. Dan apa lagi ya? Itu aja sih. Terus update terbaru untuk soal kerjaan masih agak susah sekarang karena masih belum banyak yang buka kan beroperasional dengan normal karena masih belum boleh, masih hanya take away doang. Kalau take away kan nggak banyak orang yang kerja kan, tapi kita tetap harus jaga jarak minimal 1,5 meter. Oh, wait. Jadi What? Have to go right? What? Oh.
So we have to go around for someone else's house. Hai guys, gue lanjut di rumah ya, karena tadi kita nggak sempat ngobrol pas pas lagi di Mount Kuta. Oke, kalau kalian lihat video gue tadi, gue udah bisa di sini, gue udah bisa jalan-jalan keluar karena per tanggal 2 Mei kemarin pemerintah di Queensland sini sudah membuat peraturan terbaru soal lockdown, which is agak diturunin sedikit daripada beberapa minggu yang lalu. Nah, perubahan itu apa aja bakalan gue bahas di sini ya. Oke, jadi per tanggal 2 Mei kemarin government di sini tuh nurunin restriction yang dari sebelum-sebelumnya ya, agak turun sedikit. Jadi per tanggal 2 Mei kemarin kita bisa melakukan hal yang agak bebas. Ada 5 hal yang boleh kita lakuin, yaitu yang pertama, sekarang kita boleh keluar rumah dan kayak misalnya pergi piknik ke taman seperti itu. Jadi kita bisa bawa keluarga kita dan orang satu rumah kita ke taman sekarang. Terus yang kedua adalah orang boleh keluar untuk riding motorcycle atau jet ski. Ya gue nggak ngerti juga sih, dan ini nggak berguna sih buat gue karena gue nggak bakalan ngelakuin ini. Terus yang ketiga itu kita udah diizinin untuk going for driving. Jadi sekarang udah, kalau sebelumnya kan nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Kalau sampai kita ketangkep ngedriving di luar, kita bakalan kena fine. Kalau ketangkapnya karena ngedriving tanpa tujuan yang esensial ya, misalnya kayak shopping atau hanya misalnya berangkat kerja, itu masih boleh. Tapi kalau ketahuan pas driving di luar dengan hanya pengen jalan-jalan, itu bisa kena fine. Nah sekarang kita udah diizinin untuk driving, which is kalau buat gue ini berguna banget karena gue akhirnya bisa belajar belajar nyetir lagi. Itu udah boleh juga. Terus yang keempat adalah kita udah boleh visiting national park. Jadi kayak misalnya botanical park kayak gitu. Kalau misalnya kayak tadi gue ke Mount Kuta itu udah bisa karena kita udah diizinin. Nah makanya kalau teman-teman lihat video gue ada banyak orang, gue juga kaget sih kok bisa sebanyak itu orang-orang di atas. Kalian bisa lihat kan parkiran mobilnya full, orang yang lagi menantikan sunrise banyak banget meskipun song ya seperti itu, karena memang udah diizinin sekarang. Yang terakhir itu kita sekarang udah boleh keluar shopping yang non esensial. Kalau sebelumnya kan hanya esensial doang ya, hanya boleh ke supermarket. Kalau sekarang kita udah boleh keluar, misalnya mau beli baju atau beli peralatan dapur, pokoknya yang non esensial tuh kita udah boleh. Jadi itu kenapa mulai banyak orang yang beraktivitas di luar sekarang. Tapi tetap aja social distancing itu wajib hukumnya. Jadi meskipun kita keluar kayak tadi gue di Mount Kuta, gue tetap harus jaga jarak sama orang lain seminimal 1,5 meter. Jadi itu masih tetap harus jaga jarak antara orang kita dengan orang asing ya, kalau kita nggak satu rumah seperti itu. Nah terus kalau masalah visiting, kalau sebelumnya kan nggak boleh ya kita menerima tamu dan sebagainya. Nah sekarang boleh, tapi ada aturannya juga, yaitu maksimal 5 orang. Kalau maksudnya yang boleh datang ke rumah kita itu boleh 5 orang kalau misalnya mereka satu rumah semua, atau kalau teman-teman kita yang datang dari rumah yang berbeda, jadi hanya boleh 2 orang. Jadi itu yang terbaru sekarang. Nah ya belum balik ke normal, tapi seenggaknya sudah ada tanda-tanda yang baik bahwa kita bakalan menuju ke depannya bakalan lebih baik lagi. Dan beberapa hari kemarin government akhirnya mengeluarkan postingan soal perjalanan menuju normal di Queensland, which is dia bakalan perlahan-lahan menurunkan restriction lagi sampai benar-benar normal. Nah ada 3 stage yang bakalan dilakuin di Queensland ini, yaitu yang pertama tanggal 15 nanti ini, di stage pertama nanti kita boleh terima tamu maksimal 5 orang dari rumah yang berbeda, itu udah boleh. Lalu mungkin restoran bakalan udah mulai buka dan kita udah nggak perlu take away lagi, karena kalau sekarang kan masih wajib take away ya, nggak boleh makan di tempat. Nah nanti pas tanggal 15 itu kita udah boleh makan di tempat, tapi maksimal 10 orang dalam sekali period kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita udah boleh rekreasional atau melakukan trip sejauh 150 km dari rumah kita. Jadi misalnya kalau gue mau keluar kota udah boleh. Kalau sekarang kan hanya maksimal 50 km ya. Nanti pas stage pertama di tanggal 15 nanti itu udah boleh lebih dari 150 km. Nah, stage keduanya nanti bakalan ada di tanggal 12 Juni, which is ya lebih turun lagi ya. Intinya mungkin orang-orang yang datang ke rumah kita bisa lebih banyak, bisa perjalanan lebih jauh lagi. Semakin banyak restoran yang dibuka, semakin banyak retail yang dibuka, pokoknya semakin turun.
Dan yang stage ketiga atau stage yang terakhir yaitu di tanggal 10 Juli, which is yang paling kelihatan adalah bahwa kita udah boleh traveling interstate. Nah, kalau teman-teman banyak yang nanya kan kapan kita bisa ke Australia, itu gue kurang tahu juga bordernya kapan buka, dan lagian setiap state itu beda aturannya. Aturan yang gue sebutkan tadi itu hanya di Queensland doang. Gue aturan di NSW, di SA, di Northern Territory itu beda-beda semua. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak dan kebetulan bukan daerah Queensland, bisa teman-teman googling aja, nanti bakalan keluar semua kok aturan-aturan yang terbaru. Oke, itu dia yang gue bisa sharing hari ini teman-teman. Buat teman-teman yang dimanapun kalian berada, stay safe and stay healthy, and jangan lupa cuci tangan supaya menjaga kesehatan ya. Oke guys, thank you for watching and I'll see you next video. Bye bye.